Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Alam kubur merupakan awal persinggahan menuju ke akhirat. Ia merupakan lubang neraka bagi orang kafir dan orang munafik, namun merupakan taman bagi orang mukmin. Ada siksa di dalam kubur atas beberapa maksiat, seperti tidak membersihkan diri dari air kencing, mengadu domba, berkhianat dalam hal rampasan perang, dusta, tidur melalaikan salat, tidak membaca Al-Quran, berzina, homoseksual, riba, tidak membayar hutang dan sebagainya. Yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur adalah amal saleh yang ikhlas karena Allah, berlindung kepada Allah dari siksa kubur, membaca surat Al-Mulk dan sebagainya. Yang dilindungi dari siksa kubur adalah orang yang mati syahid, orang yang menjaga perbatasan dari musuh, orang yang meninggal pada hari Jumat, orang yang meninggal karena menderita sakit perut, dan sebagainya. Tiupan sangkakala, ialah sangkakala besar yang dikulum oleh Israfil, menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya, yaitu, tiupan fasa, atau kematian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat An-Naml ayat 87. Maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa ditiuplah dengan tiupan bas kebangkitan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Hari kebangkitan. Kemudian Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlah jasad-jasad dari sebiji tulang pangkal ekor, dan menjadi ciptaan baru yang tidak mati. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Mereka dapat melihat para malaikat dan jin, dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Padang mahsyar, Allah mengumpulkan semua makhluk untuk dihisap. Mereka semua berada dalam kondisi ketakutan seperti orang mabuk, pada hari yang agung masanya setara dengan 50.000 tahun. Seakan-akan dunia mereka hanyalah sesaat saja. Matahari menjadi dekat sejauh 1 mil, dan manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Pada hari itu terjadi perseteruan antara orang-orang yang lemah dan para pembesar mereka ketika di dunia. Orang kafir berseteru dengan sesamanya, dengan setannya dan dengan anak buahnya, dan mereka saling melaknat. Orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Neraka jahanam pun didatangkan, ditarik dengan 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Jika orang kafir melihatnya, ia berharap menjadikan dirinya sebagai tebusan atau menjadi debu. Adapun para pelaku maksiat, maka orang yang tidak membayar zakat, hartanya dijadikan lempengan api lalu ia disetrika dengannya. Sedang orang-orang yang sombong dan angkuh, mereka dikumpulkan bagaikan semut. Para pelanggar janji, pengkhianat dan perampas harta orang lain akan diungkap kejahatannya, dan pencuri akan datang dengan membawa barang curiannya. Segala sesuatu yang tersembunyi akan ditampakkan. Adapun orang-orang yang bertakwa, hal itu tidak menjadikan mereka takut, bahkan hal itu berlalu bagaikan salat zuhur. Syafaat. Syafaat uzma atau agung, khusus bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat manusia pada hari mahsyar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisap. Adapun syafaat, amma atau umum adalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selain beliau, seperti mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan mengangkat derajat mereka. Hisab atau perhitungan, manusia dihadapkan kepada Rabb mereka dengan bersaf-saf. Kemudian diperlihatkan amal perbuatan mereka, dan mereka dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula tentang umur, masa muda, harta benda, ilmu, janji, kenikmatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Orang kafir dan munafik akan dihisap di hadapan seluruh makhluk, untuk mempermalukan mereka dan menegakkan hujah atas mereka, dan agar manusia, bumi, hari dan malam, harta benda, malaikat, dan seluruh anggota badan menjadi saksi atas diri mereka, sehingga terbuktilah dosa-dosa mereka dan mereka pun mengakuinya.
Sedangkan orang mukmin, Allah akan menghisapnya secara berduaan dengannya. Maka Allah akan memberitahukan kepadanya segala dosanya dan ia pun akan mengakuinya, sehingga ketika ia melihat dirinya pasti akan binasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia, dan aku mengampuninya bagimu pada hari ini." Umat yang pertama kali dihisap adalah umat Muhammad, dan amalan yang pertama kali dihisap adalah salat. Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Catatan amal. Kemudian catatan amal perbuatan manusia pun dibagikan, maka mereka menerima suatu kitab yang tidak meninggalkan sesuatu kecil dan tidak pula sesuatu besar, melainkan ia mencatat semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 4. Orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan, sedang orang kafir dan munafik menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Mizan atau neraca. Kemudian amal perbuatan semua makhluk ditimbang untuk diberikan kepada mereka balasannya, dengan timbangan yang hakiki dan teliti sekali. Neraca ini mempunyai dua piringan, menjadi berat dengan amal-amal perbuatan yang sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah. Di antara yang memberatkan neraca tersebut adalah ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, akhlak yang baik, dan zikir, seperti bacaan, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Maha Suci Allah dan puji untuknya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Umat manusia menerima putusan sesuai dengan kebaikan dan kejelekan mereka. Haud atau telaga. Kemudian orang-orang mukmin mendatangi haud atau telaga. Siapa meminum darinya maka tidak akan pernah merasa haus selamanya. Setiap nabi mempunyai haud telaga, yang paling agung adalah haud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Bejananya terbuat dari emas dan perak, dan jumlahnya seperti bilangan bintang. Panjangnya lebih jauh dari jarak antara kota Ailah di Yordania dan kota Aden di Yaman. Airnya mengalir dari sungai Al-Kausar. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Pada hari akhir di padang mahsyar, orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, lalu menghantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong seperti kawanan binatang ternak, di atas kaki-kaki mereka atau di atas wajah-wajah mereka. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Kemudian datanglah Allah kepada mereka dan berfirman, "Apakah yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Kami menunggu Rabb kami." Maka mereka mengetahuinya ketika betisnya disingkap, lalu mereka bersimpuh sujud kecuali orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Quran Surat Al-Qalam ayat 42. Lalu mereka mengikuti Rabb mereka, dia pun membentangkan sirat titian untuk mereka lewati. Orang-orang mukmin pada saat itu diberi cahaya olehnya, sedang cahaya orang-orang munafik dipadamkan. Sirat atau titian, berupa jembatan yang membentang di atas neraka jahanam untuk dilewati oleh orang-orang mukmin menuju ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa sirat itu licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat kait-kait seperti duri pohon sadan, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Di tempat inilah orang-orang mukmin diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang paling tinggi dari mereka besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah dari mereka cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Cahaya itu menyinari mereka sehingga mereka melewati sirat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang mukmin yang melewati sirat itu secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada pula yang secepat kuda pilihan terbaik, dan secepat unta tunggangan. Ada yang selamat tanpa cacat, ada yang tergores akan tetapi selamat, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Muttafaq alaih. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan cahaya, maka mereka pun kembali. Namun berdirilah pagar pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin. Lalu mereka menyeberangi sirat, maka satu persatu dari mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Neraka, masuk ke dalam neraka orang-orang kafir, kemudian orang-orang mukmin yang berdosa,
kemudian orang-orang munafik. Dari setiap 1.000 orang yang masuk adalah 999 orang. Neraka mempunyai 7 pintu. Apinya lebih panas 70 kali dari api dunia. Tubuh orang kafir di dalam neraka menjadi besar agar merasakan pedihnya siksaan. Maka jarak antara kedua pundaknya menjadi sejauh perjalanan 3 hari, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kulitnya menjadi tebal, setiap kali kulit itu hangus diganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksaan. Minuman mereka adalah air yang sangat panas dapat mencabik-cabik usus mereka. Makanan mereka adalah pohon zakum, yakni sejenis pohon yang tumbuh di neraka, gislin atau darah dan nanah yang keluar dari daging penghuni neraka, dan sadid, yaitu darah yang bercampur dengan nanah. Yang paling ringan siksanya adalah orang yang kedua telapak kakinya beralaskan bara api sehingga otaknya mendidih. Dalam neraka terdapat pembakaran kulit, pelelehan, penghangusan, penyeretan, belenggu dan rantai. Neraka dasarnya sangat dalam sekali, sekiranya seorang anak yang baru lahir dilemparkan ke dalamnya, setelah 70 tahun baru mencapai dasar tersebut. Bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu, udaranya adalah angin yang sangat panas, naungannya adalah asap yang hitam pekat, pakaiannya api yang memakan segala sesuatu tanpa meninggalkan sisa. Ia menggeram, bergemertak, dan membakar kulit hingga sampai ke tulang dan jantung. Kantara atau jembatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin selamat dari neraka, namun mereka ditahan di atas kantara atau jembatan antara surga dan neraka, maka ada di antara mereka dipotong kebaikannya dan diberikan kepada orang lain karena kezaliman yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Setelah dibersihkan dan disucikan dari itu semua, mereka pun diizinkan untuk masuk ke surga. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya ketika masih di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Surga. Surga merupakan tempat kediaman bagi orang-orang mukmin. Bangunannya terbuat dari perak dan emas, adukannya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan batu permata, dan debunya dari safaran. Surga mempunyai 8 pintu. Setiap pintu lebarnya sejauh 3 hari perjalanan, akan tetapi pintu tersebut penuh sesak. Di surga terdapat 100 tingkatan, jarak antara satu tingkatan dan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga. Atap dari Firdaus ini adalah Arsy Ar-Rahman. Sungai-sungai surga adalah madu, susu, khamar dan air yang mengalir tanpa arus. Orang mukmin mengalirkannya sekehendak hatinya. Buahnya tiada henti, dapat dipetik dari dekat, dan mudah. Di dalam surga ada tenda berongga yang terbuat dari mutiara, lebarnya 60 mil. Pada setiap sudut ada penghuninya, mereka itu mulus tubuhnya, tidak berbulu, tidak berkumis, dan mata mereka seakan-akan memakai celak. Tetap terjaga kemudahan mereka, dan tidak binasa pakaian mereka. Mereka tidak buang air kecil maupun besar, dan juga tidak kotor. Sisir mereka terbuat dari emas, dan keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari surga semuanya cantik jelita, perawan, penuh cinta kasih dan umur mereka sebaya. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Ahli surga yang paling rendah tingkatannya adalah orang yang berangan-angan sesuatu lalu diberi 10 kali darinya. Para pelayan surga adalah anak-anak muda yang tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun nikmat surga yang paling agung adalah melihat Allah dan keridhaan-Nya, serta keabadian. Demikian, semoga Allah melimpahkan taufik-Nya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya.